Di saat ada orang Madura bertobat, mau dibaptis, mau mengenal, mau belajar. Kalau ada orang Kristen yang jelek-jelekkan niat baikku ini, disebut apa orang itu? Salam Pak Ronald. Coba Anda saudara, ketik di sini. Kalau orang menjelek-jelekkan saya yang mau membantu orang lahir baru murtadin dari Madura juga, disebut apa? Kenapa, Kas? Ya memang orang Madura yang mau saya bantu. Lalu saya bawa-bawa apa? Hah? Emang aku orang Madura, kenapa kau? Tak percaya? Tengok di fitiku. Ada kiai membenarkan kok, mengakui ada suhuku di sebelahnya. Hmm? Gak terima kau? Tuhan memberkatimu. Nanti kau sama Tuhan disentil, ya, ditangkap jadi kayak aku. Madura blasteran. Blasteran dari mana? Papaku orang Pamekasan, coy. Mamaku orang Bangkalan. Aku dilahirkan, ya, di Sampang. Blasteran dari mana? Salam Pak GW, selamat pagi Pak. Saya tanya sama Anda saudara. Ya. Saya tanya kepada Anda, kalau ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, ya, 75 juta di Komal saya ini saat ini. Salam Ri. Engkau tak butuh ke agama menekake yu, iya men tak butuh lakaran, ya tak apa-apa, tapi kan toleransi. Iya, kan dah mulai pratret prot komentarnya. Kun kok ngako, kamu mau kok ngako, ada kok ngako kek. Jadi gini, kalau ada orang Kristen yang menghalangi saya membantu orang Madura yang mau masuk Kristen, yang mau bertobat, apa namanya itu Bunda? Ya. Waduh, orang Madura muncul semua pagi ini. Habis lebaran kek. Habis lebaran, kenapa juga masih memakai hati yang tidak baik itu? Ayo Kak, cepetan masuk ke kamar. Amin Bapak Ronald. Enggak bisa ganti topik, khasiat Pak Andri. Salam Pak Nehem. Jawab dulu saudara ya. Orang yang katanya Kristen, bahkan terlahir dari Kristen loh saudara. Nah, saya ini kan seorang murtadin dari Madura. Di saat ada orang Madura bertobat yang awalnya jadi penghujat di Komal-Komal, penghujat di mana-mana. Terus saya mau bantu dia. Sesuatu hal yang terbaik adalah apa? Kamu keluar dari situ. Betul nggak sih saudara? Kalau ingin kamu itu mau belajar, ya, antihiris ngomong loh Bang Bocah, abang kan di atas, nggak apa-apa ngomong aja, santai kita pagi ini, ya, sampai jam 10 saya santai. Terus aku dibilang bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, aku orang nggak bener, bla 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 gitu. Malah orang Kristen tuh ngomongnya. Luar biasa. Akhir-akhir ini sungguh ngeri ya. Dunia pertiktokan ngeri.
yang Kristen modelnya begitu, apalagi yang bukan Kristen. Kak, ini bawa nanti Kak ya. Mana kunci kamarnya Nak? Saya lagi sama anak saya nih. Bawa ya sayangnya. Tuh. Tahu nggak yang lebih ngeri lagi? Ya, yang lebih ngeri lagi. Anak saya ini, saudara, anak saya ini mau kuliah, ya kan? Anak saya mau kuliah. Tapi dia punya bapak nggak mau bantu. Bapak kandung nggak mau bantu anaknya mau kuliah. Apa katanya? Dia itu kan sudah jadi Kristen. Kalau menikah sekalipun aku nggak jadi walinya lagi. Ngeri. Nggak ada kasih. Ngeri. Gimana Bang Bocah tanggapanmu? Ya. Tanggapanmu gimana Bang? Kalau panas itu kan. Aku punya anak. Ya. Aku punya anak. Aku telepon. Tutup sayang. Aku telepon sama mantan mertua kan. Pak, ini cucunya mau kuliah. Oh iya, Ndok, iya. Ya kan. Nah, setelah itu nak tolong Pak untuk mengisi ini datanya bahwa anak saya ini mau ngikut ini apa namanya? Agak didinginkan Kak, panas Kak. Karena kan ada di biodatanya itu, saudara, di biodatanya itu harus ngisi nomor NIK ayah, ya kan? Karena dan di akte kan ada nama ayah kan. Nah, saya bilang ini butuh NIK-nya bapaknya, saya bilang gitu kan, untuk ikut tes agar dapat beasiswa. Akhirnya mantan mertua saya bilang, oke lah nanti saya telepon ya. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Saya minta tolong sama ini sepupu dari mantan suami, ya kan? Sepupu. Nah akhirnya saya telepon, oke lah saya tunggu kabarnya. Ternyata kabarnya adalah seperti itu. Dia itu kan sudah ikut mamanya jadi Kristen. Ya. Jadi saya ini tidak ada kewajiban lagi. Dan dia udah jadi ikut sama mamanya jadi Kristen. Dan dari situlah katanya, aku sudah nggak ada hak dan aku aja nggak bisa menjadi wali nantinya. Emangnya ada bekas anak? Adakah Bang? Ada bekas anak? Ini luar biasa ya. Iya, kalau secara logika seharusnya tidak. Mau agama apapun kayaknya kalau bekas anak ya nggak bakalan pernah ada. Tapi ya memang mungkin dia ajaran yang lain mungkin jadi ya. Saya nggak pernah, Pak Pahan, saya nggak pernah minta uang sejak saya diceraikan karena saya masuk Kristen. Ya. Saya nggak pernah minta uang. Sampai detik ini, tidak pernah. Kalau saya mau marah, saudara, saya bisa. Saya bisa datang ke Polres loh. Saya nikah itu nikah apa resmi. Sampai ke kantor segala dulu. Ya. Tapi sejak saya diceraikan dan masuk Kristen, saya nggak mau minta-minta, saudara.
nggak mau minta-minta. Buktinya saya dan anak-anak saya dipelihara sama Tuhan. Ya, pikirannya itu kan gini loh Bunda. Ya, pikirannya apa? Ingin terlihat saya dan anak-anak saya itu menderita, ya, nggak bisa hidup. Terus kami nangis-nangis darah, mohon-mohon, lalu saya dan anak-anak saya kembali gitu. Saya disuruh kembali, bertobat kau, karena kau itu jadi murtad, akhirnya hidup kau susah. Oh, buat saya tidak. Tuhan Yesus agak mati. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Itu Tuhan. Meskipun di dalam keadaan seperti apapun saya, Tuhan tuh berkali-kali menolong. Ya. Tuhan berkali-kali mengangkat saya. Ya. Banyak tangan-tangan mau menghancurkan. Bahkan sampai detik ini. Ya. Ya. Sampai detik ini. Kalau saya, ya, Momi Z, sampai detik ini, meskipun dari pengadilan, dari kantor, anak dapat sekian, saya nggak pernah hiraukan itu, Mom. Karena kenapa? Saya masih ingat beliau ngomong apa. Ya. Ingat ya, kalau kamu nanti nggak bisa ngasih makan anakmu, ini maaf ya, bukan saya jorok nih, kau ngangkang aja dan minta sama Tuhannya orang Kristen kau. Perkara gitu. Karena itu, ya, saya tidak mau menghiraukan masalah uang, biaya, tanggung jawabnya dia. Sama sekali gak mau. Sama sekali saya gak mau. Aku masih punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar. Amin. Iya, jangan jual Yesus. Betul, Mom. Ya. Dan buktinya apa? Dia benci dengan saya jadi Kristen. Ya. Dia benci jadi saya Kristen. Keluarga saya aja yang dulunya benci dengan saya. Keluarga saya sendiri ya. Anda lihat kalau sering saya nge-live, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada sepupu saya masuk. Nggak pernah mereka ngujat-ngujat saya, nggak pernah. Ya udahlah, karena saya melihat Mbak itu semakin hari semakin baik. Bahkan ada loh kesaksiannya, saudara, dimana bahwa makamnya almarhum mama saya yang sudah menjadi Kristen, meskipun dimakamkan secara agama yang sudah lalu, itu bau wangi loh. Itu sudah membuktikan bahwa apa? Mama saya itu sampai meninggal percaya kepada Yesus itu adalah yang benar. Ya. Pewanal, Anda lihat dong di YouTube saya. Kesaksian dari sepupu saya. Ya, yang membersihkan makam almarhum mama saya. Ya. Nggak masalah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya nggak butuh dipercayai orang kok. Yang penting Tuhan Yesus yang kita percaya, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita lahir dan batin. Memang orang Kristen di dunia ini, saudara, harus kuat memikul salib. Orang Kristen tuh harus kuat memikul salib. Karena namaku kamu akan dibenci. Memang betul, itu sudah ada di Alkitab, saudara. Ya, itu sudah ada di Alkitab. Kamu bisa sate, Kak? Kalau udah nanti punya mama ya. Nih. Itu sudah ada Alkitab. Jadi buat apa? Buat apa kita takut? Gak usah kita takut dibenci. Pontianak, saudara, saat ini ya. Saya di Pontianak, saya ada kegiatan dan sekaligus saya mau ngantar anak saya untuk daftar kuliahnya.
Dan puji Tuhan, ya, tanpa tanggung jawab dari seorang bapak kandungnya, ya, Tuhan Yesus itu sudah memberikan saya kekuatan, ya. Harus pikul salib. Jadi bapak, jadi ibu di dalam Tuhan itu nggak ada yang lemah. Di dalam Tuhan kita dikuatkan. Amin. Di dalam Tuhan kita dikuatkan.